Dia dijuluki Kolonel Misterius TNI Angkatan Darat, TNI AD. Siapa dia? Kolonel Misterius TNI AD ini, dia bernama Zulkifli Lubis. Kolonel TNI AD yang kerap disebut Bapak Intelijen Indonesia. Dikutip dari buku, Kolonel Misterius di balik pergolakan TNI AD, yang disusun Peter Kasenda. Setelah pemberontakan PRRI, Permesta dapat dipadamkan, orang-orang dan para tokoh yang terlibat di dalamnya mendapat perlakuan diskriminatif. Semua dipaksa pergi ke Jawa, sementara para pengikut yang tinggal di belakang menghadapi diskriminasi dan karantina politik. Menurut Peter Kasenda, yang mengalami perlakuan yang paling baik adalah para pelajar yang lebih muda. Banyak dari mereka yang melanjutkan studi mereka dan nyatanya mendapatkan bantuan pemerintah untuk itu. Tapi teman mereka yang lebih tua tidak bernasib baik. Pengusaha takut mempekerjakan mereka, orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan PRRI, Permesta. Mereka dilarang bekerja untuk pemerintahan atau di institusi tentara dan kebanyakan mereka hidup dari uang yang dihasilkan oleh istrinya dengan menjahit serta berdagang kecil-kecilan. Kemudian tokoh-tokoh PRRI seperti Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Ahmad Hussein, dan Zulkifli Lubis dikarantina politik di Cipayung, tulis Peter Kasenda dalam buku, Kolonel Misterius di balik pergolakan TNI AD, yang disusunnya. Di sana mereka ditahan untuk menerima indoktrinasi Manipol Usdek. Itu adalah ideologi dari demokrasi terpimpin di era Bung Karno. Usdek adalah akronim dari Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia, ini menjadi pertanda diterimanya seseorang dalam rezim Soekarno. Rezim Orde Lama, Zulkifli Lubis saat dia jadi tahanan rumah, sempat membaca buku James Mosman yang menceritakan mengenai perang saudara yang baru dialaminya dan isi buku itu dianggap sangat informatif. Nasib tokoh PRRI itu berada di dalam wewenang Presiden Soekarno untuk menentukan bagaimana nasib mereka seterusnya. Di kota mana mereka akan diizinkan tinggal. Yang jelas, salah satu syarat untuk dibebaskannya tokoh-tokoh PRRI dari Cipayung ialah tidak dibolehkan lagi bekerja pada jawatan pemerintahan. Masalah nasib itu pernah dipertanyakan Zulkifli Lubis kepada Jenderal Nasution mengenai apa yang dilakukan oleh Nasution dalam menyalurkan tokoh-tokoh PRRI, Permesta di dalam mana menggunakan tenaga mereka. Kabarnya, Nasution tidak memberikan jawaban. Kendati demikian, ada sejumlah perwira yang terlibat dalam PRRI, Permesta ditugaskan di Badan Koordinasi Intelijen Negara, BAKIN, dan Markas Besar Angkatan Darat. Ada pula yang dikirim dalam rangka merebut Irian Barat melalui Trikora dan konfrontasi Indonesia-Malaysia melalui Dwikora. Nasib Zulkifli Lubis benar-benar tragis. Pada tanggal 13 November tahun 1962, setelah menghirup udara kebebasan barang sebentar, Zulkifli Lubis dan Letkol Nawawi ditahan kembali. Menurut Peter Kasenda, kabarnya, Zulkifli Lubis dan Nawawi ditangkap kembali bertalian dengan peristiwa Cikini, tahun 1957. Mereka dituduh tersangkut dalam peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada waktu itu. Zulkifli Lubis dijebloskan dalam penjara selama 3 tahun 9 bulan. Ia baru keluar dari tahanan pada tahun 1966. Zulkifli Lubis mengenang tempat tahanannya itu. Kata dia, kalau siang hari jika ingin membaca koran mesti pakai lilin. Panasnya bukan main dan nyamuknya banyak sekali. Zulkifli Lubis sendiri kemudian bebas setelah terjadi peristiwa G30 SPKI, yang menandai awal berakhirnya masa kepresidenan Soekarno dan sekaligus bermulanya kekuasaan Soeharto. Mengutip artikel yang dimuat di Wikipedia, adalah Kolonel Zulkifli Lubis lahir di Banda Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 1923. Zulkifli Lubis dikenal sebagai seorang tokoh militer Indonesia berpengaruh di zamannya. Dia pernah menjadi pejabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode tanggal 8 Mei tahun 1955 sampai tanggal 26 Juni tahun 1955. Selain itu Zulkifli Lubis juga dikenal sebagai pendiri dan juga menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen pertama di Indonesia. Pada tanggal 23 Juni tahun 1993, Zulkifli Lubis meninggal dunia. Ia meninggal dalam usia 69 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Pusaka Makam Pahlawan Dredet,
Kota Bogor, Jawa Barat dalam sebuah upacara militer.